Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Emma Kusuma, Esos MIKOM dengan NIDN 0328 067505 sebagai dosen tetap pada program studi Ilmu Komunikasi Fakultas Komunikasi pada Universitas Tama Jagakarsa. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan video pembelajaran yang menjadi salah satu syarat sertifikasi dosen sesi pertama di tahun 2026. Salah satu mata kuliah yang saya ampu yaitu Hukum dan Komunikasi untuk mahasiswa semester 3 dengan kode mata kuliah 614111303. Mata kuliah ini terdiri dari 16 kali tatap muka dengan pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7 memaparkan materi perkuliahan. Dilanjutkan dengan pertemuan ke-8 yaitu ujian tengah semester atau UTS. Pertemuan ke-9 hingga 13 mahasiswa mendapatkan tugas untuk menganalisis pelanggaran penayangan informasi yang bersentuhan dengan hukum, namun dipublish dalam media sosial hingga mengakibatkan berita tersebut hoax atau berisi informasi yang menyesatkan bagi masyarakat. Mahasiswa juga diberikan pandangan agar bisa menganalisis informasi yang ditayangkan di media massa maupun media sosial sehingga tidak melanggar peraturan hukum. Dalam pertemuan ke-9 sampai ke-12 ini pun, mahasiswa diberikan pandangan pers dengan memahami 4 teori pers, yaitu otoriter, liberal, komunis, Soviet, tanggung jawab sosial. Mata kuliah ini sebanyak 3 SKS dengan bobot ujian semester pertengahan atau UTS 25% dan ujian akhir 35%. Untuk tugas yang diberikan selama perkuliahan diberikan bobot nilai sebesar 40%. Tujuan mata kuliah ini adalah memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai ruang lingkup hukum dan komunikasi dengan mengkaji regulasi, etika, dan aspek hukum yang mengatur praktek komunikasi di ruang publik dan media. Untuk itu diharapkan mahasiswa mampu memahami undang-undang internet dan transaksi elektronik atau kita kenal dengan Undang-Undang ITE, Undang-Undang Penyiaran, Undang-Undang Pokok Pers, Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, serta Kode Etik Jurnalistik dan Periklanan. Target dengan pencapaian pembelajaran lulusan mahasiswa ini diharapkan, pertama, mahasiswa mampu memahami hukum komunikasi yang ada di masyarakat. Mahasiswa menjunjung tinggi kejujuran, etika, dan tanggung jawab profesi komunikator atau yang kita sebut sebagai pengguna. Mahasiswa juga mampu memahami regulasi, hukum, dan etika komunikasi yang ada di Indonesia seperti Undang-Undang Pokok Pers, Undang-Undang Internet, dan Transaksi Elektronik atau IT, Undang-Undang Penyiaran, Kode Etik, dan Etika dalam Jurnalistik. Mahasiswa mampu mendokumentasikan, menyimpan, dan mengamankan data hasil riset. Mahasiswa mampu menjadi juru bicara, public relation, jurnalis, content creator, dan praktisi komunikasi yang profesional. Mahasiswa pun mampu mengevaluasi dampak pesan komunikasi terhadap halayak dengan berbasis hukum dan etika. Terakhir, mahasiswa mampu menguasai teori media massa, komunikasi organisasi, public relation, periklanan, komunikasi politik, dan komunikasi digital. Sementara dalam capaian pembelajaran mata kuliah ini, mahasiswa nanti diharapkan lulusan ini mampu memaparkan dasar hukum dan etika yang berlaku dalam komunikasi massa dan digital, memiliki daya ingat tinggi sehingga bisa menganalisa kasus pelanggaran hukum komunikasi di media dan media sosial, mampu mencapai prinsip legal dan etis dalam pembuatan konten komunikasi, serta mampu mengaplikasikan strategi komunikasi yang sesuai koridor hukum di Indonesia.
Untuk itu, dalam hukum dan komunikasi ini pun penting diketahui bahwa konsep dasar hukum dan komunikasi, terutama pada media massa dan media sosial, mengapa demikian? Karena dengan adanya perkembangan komunikasi digital ini, masyarakat menerima informasi tanpa menyeleksi berita yang diterimanya. Apalagi berita yang diterima adalah berita bohong atau yang kita kenal selama ini adalah hoax. Selain itu, media massa yang menjadi acuan masyarakat untuk mendapatkan informasi adanya peristiwa yang terjadi di masyarakat pun harus jujur dan aktual. Cara kerja media massa sangat berbeda dengan media sosial. Tanggung jawab seorang wartawan yang mempublish dengan berita yang hoax bisa dicari orangnya dengan cepat bila terjadi kesalahan informasi dibandingkan dengan tanggung jawab media massa yang sulit untuk dicari. Keduanya tetap memiliki peraturan tegas. Media massa mengacu kepada Undang-Undang Pokok Pers Nomor 40 Tahun 1999, sedangkan media sosial mengacu kepada Undang-Undang Internet dan Transaksi Elektronik atau ITE. Seorang wartawan yang menulis berita pun harus mempunyai etika yang baik terhadap narasumbernya dan bertanggung jawab atas berita yang dipublish, sehingga terikat dengan kode etik jurnalistik. Bila mana berita-berita yang dipublish terjadi kesalahan sangat fatal dalam informasinya, itu bisa dilaporkan ke Dewan Pers bahkan ke aparat kepolisian. Tertarik untuk mengetahui materi kode etik, Undang-Undang Pokok Pers dan bagaimana cara mengatasi informasi berita sehingga tidak menimbulkan pencemaran nama baik? Yuk kita ikuti pembelajaran materi hukum dan komunikasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah pada sehat dan baik ya. Oke. Hari ini kita mau bahas masalah hukum dan komunikasi. Ya, kalian mungkin paham antara hukum dan komunikasi. Apa sih kaitannya hukum dengan komunikasi? Dalam hukum kita mungkin ada dua nih, ada perdata dengan pidana. Gimana kaitannya dengan komunikasi? Banyak sekali kaitannya dalam komunikasi dengan adanya teknologi digital saat ini. Contoh dengan adanya media sosial. Banyak tuh dengan ada TikTok, mungkin ya, snack video, seperti itu. Berita-beritanya bagus sih kalau kita lihat. Cuman kadang-kadang karena kita pakai pikiran yang benar, pasti nih benar nih, pasti nih sungguh-sungguh nih kejadiannya. Itu belum tentu seperti itu. Akhirnya komunikasi kita kaitkan dengan hukumnya yang ada di media sosial. Dan itu kaitannya dengan komunikasi. Hukum komunikasi, ketika kita membicarakan komunikasi, dipastikan diantaranya yang dibicarakan adalah jurnalistik. Ya, kita harus paham sebenarnya medsos itu lahir saat adanya media jurnalistik. Kita belum kenal medsos sebelumnya, yang ada cuma apa? Media cetak, media elektronik, sama media radio. Medsos tuh nggak ada. Saat ini akhirnya berjalannya teknologi, hadirlah media sosial dengan TikTok, saya bilang sebelumnya, snack video, apalagi tuh, banyak Instagram. Tapi yang paling asik banget tuh mengenai TikTok deh. Instagram mungkin cuman, ya ada temen yang ngasih kita gambar, ayo. Kalau itu kan saling sambut, itu gayung bersambut sepertinya, seperti itu. Ya, jadi awalnya ada medsos karena adanya jurnalistik. Sebelumnya jurnalistik memberitakan berita yang benar-benar valid, aktual, nyata, seperti itu. Sekarang sudah adanya media digital, akhirnya ditambahin tuh, terjadi akhirnya penambahan-penambahan fakta yang akhirnya longsor, kebanyakan berita, kebanyakan yang ingin tahu, akhirnya tambah-tambahin seperti itu. Ya, nah perlu teman-teman ketahui, jurnalistik ini terkait dengan profesi seorang wartawan. Ketika kita membicarakan komunikasi, itu dipastikan yang dibicarakan adalah jurnalistik. Perlu teman-teman ketahui pula, jurnalistik ini terkait dengan profesinya seorang wartawan. Ya, tapi dengan adanya medsos TikTok sekarang bukan wartawan namanya, tapi apa? Citizen journalism. Ya, citizen journalism boleh siapa aja, bahkan kalian nih lagi iseng-iseng jalan, ada tabrakan, kalian ambil shoot peristiwanya, bisa langsung naik dengan di TikTok atau langsung naik di media cetak. Nih saya punya berita yang up to date,
yang aktual. Tuh menjadi kalian jadi sebutannya citizen journalism. Jurnalistik adalah seni dan keterampilan mencari, mengumpulkan, mengolah, menyusun, serta menyajikan berita tentang peristiwa sehari-hari dengan tidak lepas dari etika dan kode etik. Itu dia beda dengan medsos. Ya, jurnalistik contoh, kalian menjadi wartawan atau mencari atau bekerja di sebuah media massa deh, seperti itu. Cari beritanya nih, tiba-tiba nggak valid. Orang tabrakan nggak sampai tepar-tepar begini meninggal, kalau bilang mau meninggal sampai nyawanya tersengat-sengat seperti itu. Padahal enggak, berarti kalian bohong seperti itu. Jadi ilmu jurnalistik tidak boleh bohong, harus benar-benar fakta, harus benar-benar up to date. Kalau terjadi kesalahan, itu bisa saja kita sebagai wartawan disomasi namanya. Disomasi, bahkan kita menjadi pencemaran nama baik sebuah media. Dari mulut ke mulut itu udah bilang begini, jangan nama dia orangnya nggak faktual, jadi bikin kita jadi kisruh dalam media. Udah ditutup deh kita punya channel untuk bekerja sebagai media. Kemudian ketika bicara jurnalistik, wartawan pun harus dibicarakan. Jurnalistik lebih mengarah pada aktivitas atau proses kerja wartawan atau kepenulisan. Sedangkan jurnalis atau wartawan yang menunjukkan pada orang yang menjalankan tugas atau yang bertugas mencari berita. Tugasnya bedanya seperti itu. Kalau jurnalis adalah wartawannya, kalau wartawan itu adalah berarti yang bekerja di sebuah media seperti itu. Dalam pekerjaannya sehari-hari seorang wartawan itu memiliki rules atau peraturan atau hukum yang memang berlaku. Peraturan pasti kan kaitan dengan hukum yang ada dalam Undang-Undang Pokok Pers nomor 40 tahun 1999. Isi dari undang-undang tersebut adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik itu disebut sebagai wartawan. Jadi untuk jurnalistik atau wartawan punya undang-undangnya, jangan macam-macam ibaratnya. Jangan sok-sok mentang-mentang wartawan punya kartu biru yang kita menyandang ID pers, boleh ngapain aja, nggak seperti itu. Ya, nah kalau medsos saya bilang beda sama medsos, lain lagi. Kalian mau shoot apa-apapun, tiba-tiba digebrak sama orang, ujung-ujungnya mau kasus apa, tapi kan cuman bilang apa? Undang-undang ITE. Terus kemudian, dengan peraturan-peraturan tersebut, wartawan harus memiliki etika dan kode etik jurnalistik. Kegiatan wartawan memiliki kode etik diantaranya tidak memuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Permintaannya harus berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi serta menerapkan praduga tak bersalah. Jadi jurnalistik benar-benar harus ada aturannya, nggak boleh langsung menghakimi, dia sebagai pelaku sendal jepit yang memang ngambil di masjid gitu, nggak boleh begitu. Biasa kan begitu, dia ngambil pelakunya yang mengambil sendal jepit di masjid seperti itu. Kita harus praduga tak bersalah, dia diduga mengambil sandal di masjid gitu. Jadi jangan langsung ngejudge. Berita yang dipublish ke masyarakat tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban. Itu untuk yang jurnalistik. Kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan. Contoh, ada anak usia di bawah 15 tahun, ya SMP lah gitu. Dia dilakukan perbuatan tindak susila sama pamannya, kita nggak boleh namanya, nggak boleh inisial. Tapi apa? Sebut saja itu mawar. Nah, seperti itu. Sebut saja ia melati. Nah, begitu. Jadi jangan misalnya namanya Marini, MRN, nggak boleh baik. Nggak boleh seperti itu. Ya, jadi sebut saja dia bernama Mawar. Sebut saja dia bernama Melati. Kemudian berkembangnya teknologi, terutama komunikasi, mulai semakin banyak. Terutama dengan adanya media digital, yaitu media sosial atau medsos. Sehingga membuat menurunnya rasa kepercayaan publik terhadap hasil jurnalistik, yaitu media cetak dengan radio. Kita bisa lihat nih, dengan medsos, pernah nggak kalian sekarang melihat lagi koran, atau majalah, atau tabloid yang biasanya beredar di terminal? Udah nggak ada kan? Itu udah semakin punah.
Jadi kasihan sebenarnya orang media massa. Sekarang yang hadir apa jadinya? Portal atau media online. Sekarang kebanyakan portal. Akhirnya portal bersaing juga. Tapi jangan salah, dalam media cetak yang dia merasa harus ngeluarin duit dalam sebuah perusahaan adalah beli kertasnya. Sementara untuk media online, dia beli bentuk seperti mesinnya yang memang bisa menyimpan semua berita-berita di mesin tersebut. Itu mahal. Seperti itu. Jadi semua baik media cetak maupun online, dia juga harus mengeluarkan biaya yang lumayan banyak. Dan kekurangannya dalam media online, kira-kira 4, 5, 6 tahun, dia udah nggak up to date lagi kita cari, udah hilang. Kalau media cetak, ini kalian simpan aja kayak ijazah, itu pasti masih bisa. Mau 10 tahun tiba-tiba kamu diberitain dengan piagam keberhasilan kamu saat SMP misalnya begitu. Nanti pas kamu SMA masih ada tuh media cetak yang dimana kalian diterbitkan oleh suatu media seperti itu dengan kebanggaan kalian. Masih bisa di itu. Ditambah dilaminating, rapih lagi. Kalau media online enggak, langsung dia habis, langsung kita panggil lagi dengan ini ya udah nggak ada 6 tahun atau 8 tahun kemudian. Itu dia kekurangan dari media online sebenarnya. Kemudian kehadiran medsos seperti Instagram, Facebook, TikTok, snack video memberikan informasi yang terkadang isinya tidak benar atau hoax, kita akuin seperti itu ya. Yang lebih kasihan lagi, berita hoax ini malah dianggap benar oleh orang-orang yang tidak paham permainan gambar yang bisa disetting sedemikian rupa sehingga tampak benar-benar terjadi. Kita bisa lihat nih, contoh daripada TikTok yang memang membuat warga atau kita yang melihatnya ini menjadi ketakutan. Nih waktu itu isu viral pocong di Depok ternyata hoax. Polisi foto diduga hasil editan. Tujuannya seperti apa ini? Ternyata selain viral, mereka juga setelah orang-orang itu pada ketakutan, dia maling gitu loh. Kemudian ada lagi nih berita yang memang hoax lagi nih. Ternyata ada yang gambarnya seperti ini nih, yang si pocongnya itu yang memang hantu-hantuannya tuh. Dan ini akhirnya ditangani sama polisi supaya masyarakat sekitar yang memang terindikasi adanya awas hantu malam hari seperti itu, ya udah mau nggak mau keamanan di sekitarnya menjadi dipererat gitu. Bener-bener adanya pengamanan supaya orang ini tidak sok pura-pura menjadi hantu atau pocong seperti itu. Ya, itu hoax seperti itu. Hoax itu cepet banget deh. Kalau misalnya memang kita mau viral mau apa pasti langsung ini. Kalau misalnya memang itu nggak benar ya, tapi kalau benar menjadi masukan. Jadi ada 2 versi dalam berita di TikTok ini. Pertama, kalau misalnya tidak benar, kita jadi sesat jadinya. Percaya akhirnya takut. Percaya akhirnya resah. Itu kalau tidak benar. Tapi kalau benar, menjadi suatu ilmu pengetahuan yang menambah kita buat nanti di kemudian hari. Contoh misalnya, ada berita yang viral begini, hati-hati di jalan pertigaan apa, itu ada penodongan motor atau ada maling motor seperti itu. Kita langsung hati-hati kan gitu. Karena memang kita pikir adalah benar, itu masukan. Ya, itu masukan yang positif, yang benar. Baik, di dalam segini ada nggak yang berpertanyakan mengenai hoax atau mengenai berita yang jurnalistik yang beda antara medsos dengan jurnalistik? Iya. Apakah seorang wartawan yang memberikan berita tidak sesuai dengan fakta dan jurnalis dalam medsos yang membuat berita hoax bisa dilaporkan ke aparat kepolisian atau dijerat hukuman? Boleh. Jadi seorang wartawan, baik itu yang wartawan memang bekerja di media massa, benar-benar seorang jurnalistik, atau citizen journalism yang memang seorang medsos, dia dibilang itu memang bisa kita langsung laporkan ke aparat kepolisian. Kalau misalnya jurnalistik, misal contoh ada kerumunan massa nih yang memang dia hingar-bingar di pasar sampai ada orangnya gitu yang memang ngamuk begitu. Kita sebagai jurnalistik, supaya bagus kita beritain. Sampai dia ngegituin golok. Pokoknya bener-bener deh. Bener-bener beritanya bener-bener wow banget. Sampai dia mengacungin golok. Sampai warga sekitar mau jadi takut. Itu seorang jurnalistik yang bekerja di media massa ya. Tapi kenyataannya nggak benar.
Setelah dipublish, orang yang memang ngamuk tapi tidak terlalu banget ngamuk itu, dia berhak mendatangi kantor medianya buat bilang bahwa itu tidak benar. Berhak seperti itu. Jadi langsung mendatangi medianya dengan menemui si wartawan yang nulis, dengan menemui si pemret, pemimpin redaksi, redaktur, mengatakan bahwa di sana saya nggak pakai ngacungin golok. Saya cuma ngamuk karena memang terjadi pertikaian seperti itu. Jadi pembelaan sebagai si korban tersebut. Itu boleh. Atau kalau seandainya si wartawan bilang, apaan saya melihatnya? Itu terjadi ketidakseimbangan kesepakatan, boleh diselesaikan di aparat kepolisian. Karena intinya adalah pencemaran nama baik. Untuk medsos seperti itu, malah medsos lebih kacau. Karena apa? Dia nggak punya kantor. Saat kita tiba-tiba ada orang iseng gitu, wajah gue nih, gitu, ketemu di mana dia, misalnya seperti itu, dia langsung bilang begini, tapi di mana ya orangnya? Kantornya di mana nih saya mau ngadu? Paling apa? Tinggalin pesan. Saya nggak seperti itu salah, seperti itu. Nah, kalau melapor pun boleh, karena kan ada barang bukti. Nih buktinya. Ini saya, ini yang pencemari nama baiknya. Yang saya merasa tidak berbuat seperti ini. Begitu. Tapi itu hanya itu. Kalau jurnalistik pertanggungjawabnya lebih besar dibandingin medsos. Karena nggak ada kantornya. Dan tidak punya orang tempat berlindungnya. Seperti itu. Kalau jurnalistik ada, dia ada organisasinya, ada Persatuan Wartawan Indonesia, ada pemret, ada redaktur yang memang bisa menjelaskan bila terjadi adanya kesalahpahaman. Baik, ada yang mau ditanyakan lagi? Saya, Baik. bagaimana cara mengetahui sebuah berita yang tayang di televisi dan TikTok itu adalah berita hoax atau yang tidak? Oke, baik. Sekarang kalau seandainya kita mendapatkan berita gitu, terus kita pingin tahu nih, ini kira-kira hoax nggak ya? Karena tiba-tiba ada orang bilang, lu percaya aja, seperti itu. Kita bisa membedakan dengan berita medsos lainnya. Mungkin kita lihat misalnya di TikTok atau apa, kita bisa ke snack video, atau bisa ke Instagram, atau bisa ke televisi, atau bisa ditambah dengan membaca online. Karena online itu adalah bidang ilmu jurnalistik yang bisa kita percaya. Kalau TikTok atau medsos itu bukan bidang jurnalistik. Jadi bukan kita tidak percaya sih, tapi sedikit harus kita berhati-hati. Jadi harus kita combine lagi dengan medsos atau informasi lainnya. Misal, saya dapat informasi ini nih, gimana menurutnya gitu. Atau kita saling sharing dengan teman. Seperti itu. Untuk lebih fix lagi gitu. Beritanya benar nggak ya? Berita benar nggak ya? Penyebab banyaknya hoax apa sih? Ini dia. Mudahnya penyebaran informasi. Informasi menyebar secara cepat tanpa batas geografis. Bener nggak? Jajal kalian. Iseng aja viralin apa. Sampai tuh kalau daerah luar kota. Sampai tiba-tiba sampai ke Jogja. Sampai kemana? Sampai tuh. Bahkan sampai ke Timor-Timor apa Irian Jaya juga mungkin nyampe. Kalau memang dia masuk ke kita untuk gabung seperti itu. Bisa seperti itu. Atau kita tiba-tiba kita suka begitu kan ya, kita bikin live, tiba-tiba ada dia pingin masuk ke kita. Pas kita lihat, ini orangnya siapa ya, kan begitu tuh. Padahal kita iseng aja nge-live. Nge-live mungkin kita, kalau saya seringnya begitu. Kalau mungkin kita lagi senam gitu, saya live gitu, tiba-tiba ada yang gabung. Ini siapa ya gitu, ya udah deh nggak apa-apa. Intinya untuk medsos, apa? Kita nambah cuan. Katanya seperti itu. Kalau seandainya kalian udah mendaftar atau apa, itu ratingnya naik, bisa masuk duit rupiah. Intinya seperti itu. Tapi benar-benar serius, yang katanya dalam 1 hari kalian bisa memberitakan 3 live selama 6 bulan. Jadi 1, 3, 6. 1 hari kalian live 3 kali selama 6 bulan berturut-turut. Dapat uang langsung cuan. Itu intinya mereka makanya medsos bersaing tuh. Pingin viralin apa ya yang memang nggak ada dia dadain, yang biasa di luar biasain. Oke, terus yang kedua, penyebab banyaknya hoax itu dia yang saya bilang tujuan ekonomi. Dibuat untuk menarik klik atau perhatian demi keuntungan iklan, ya kan? Jadi katanya menjadi konten yang memang benar-benar ratingnya tinggi, yang benar-benar siklusnya
stuck gitu ibaratnya. Jadi 3 terus tiap hari. Jangan hari ini 3, besok kosong, besoknya lagi kosong, besoknya lagi 2. Itu udah nggak bakal terima untuk ekonominya, untuk terima cuannya. Nah, seperti itu. Jadi kalau memang pengen menjadi konten yang lebih stabil untuk mendapatkan duit, tujuannya coba dibikin 1 hari 3 kali live selama 6 bulan. Apapun pasti masuk uangnya. Kemudian ciri-ciri hoax apa aja? Judulnya sensasional atau provokatif. Itu dia saya bilang. Judulnya wah banget gitu. Apalagi kalau misalnya di gambarnya isinya jahil aja gitu. Atau agak-agak yang sensasional aja yang nggak biasa menjadi luar biasa. Udah deh. Hoax banget itu. Kemudian sumbernya tidak jelas. Informasi tidak sesuai fakta. Mendesak untuk dibagikan, kemudian manipulasi gambar atau video. Ya. Oke. Ada yang mau ditanya lagi? Iya. Baik. Oke, ada yang nanya nih teman kalian, rambu-rambu apa sih menjadi seorang wartawan supaya dia tidak keluar dari ruangan yang memang tidak diperbolehkan, seperti itu. Untuk seorang jurnalistik, rambunya adalah yang dimiliki pertama, dia mempunyai etika dan memahami kode etik jurnalistik. Ya, beda sama orang medsos lagi. Medsos dia nggak punya etika, bukan arti kata etika yang memang nggak sopan atau apa, enggak. Bagi dia intinya supaya ini aja, hot aja beritanya, supaya punya sensasi aja. Itu aja kelebihan dan kekurangannya. Itu rambu-rambu yang memang kita harus ikutin seperti itu. Oke, baik. Terima kasih untuk kalian atas waktunya yang sudah memperhatikan materi yang saya berikan. Dan kalian juga mungkin mendapatkan ilmu dengan adanya media sosial, dengan jurnalistik seperti ini. Semoga bermanfaat dan semoga kalian juga bisa memberikan manfaat dari medsos pada orang lain dan apa sih ciri-ciri yang hoax itu, ya, seperti itu. Oke, terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dengan saya memberikan pemaparan dengan mata kuliah yang saya ampuh, Hukum dan Komunikasi Massa, yang berkaitan dengan media massa jurnalistik dan media sosial terkait dengan adanya berita hoax yang memang selama ini booming atau sangat dipercaya sama orang. Untuk tim media yang telah membantu kami pun kami ucapkan terima kasih, dan untuk Civitas Tama Jagakarsa pun kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya telah membantu untuk adanya video syuting ini. Terima kasih sebelumnya dan semuanya sukses, semangat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.